Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama terkait dengan pelayanan CKG di puskesmas. Apakah pasien umum dengan peserta hari ulang tahun disamakan screeningnya atau pemeriksaannya? Terus dibagi per klaster atau gimana, Bu? Terus yang kedua terkait dengan eh, aplikasi ASIK di puskesmas tuh ada aplikasi RMS, Simpus, dan lain-lain. Apakah itu disatukan dalam eh, aplikasi ASIK atau gimana, Bu? Terkait dengan RME dan ASIK. Terus yang ketiga terkait dengan Alkes dan BMHP untuk sekarang mungkin persiapan atau ketersediaan BMHP di masing-masing eh, provinsi sampai dinas kesehatan belum tersedia. Bagaimana kami memulai eh, terselenggaranya PKG ini di bulan Februari sampai di bulan April ini? Bagaimana, Bu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dan ketiga mungkin saya akan mengundang Ibu Rima. Ibu Rima, apakah masih hadir bersama kami, Bu? Mbak Nadia bisa. Sorry. Ya, bagaimana Bu Rima? Mbak Nadia, Ya, tadi pertanyaan yang pertama itu tentang tentang tadi Bu, yang peserta screening mandiri, apakah maaf, yang screening yang biasa, apakah disatukan dengan screening CKG atau tidak? Dan apakah dibagi per klaster atau tidak? ya. Jadi Bapak Ibu mungkin untuk pelaksanaan PKG ini eh, memang saat ini kita sudah menjalankan ILP gitu ya untuk pelayanan-pelayanan screening. Nah, sebetulnya pada PKG ini eh, ada step kita untuk melakukan pengkajian screening apa saja yang sudah dilakukan. Sehingga nanti kalau sudah dilakukan itu sebetulnya datanya saja nih yang akan kita catat atau kita bridging begitu. Kemudian nanti pelaksanakan yang sisanya. Nah, pada saat PKG ini berarti yang untuk screening ILP kalau misalnya Bapak Ibu eh, ketika pasien datang dan melakukan screening, menurut saya itu tetap dilakukan saja. Tapi datanya mungkin saat ini belum bisa bridging ya, Mbak Dewi ya. Kita lagi tahap selanjutnya akan coba untuk ada interoperabilitas dengan sistem informasi puskesmas yang ada di Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa ditarik di PKG sehingga nanti akan saling melengkapi begitu. Jadi eh, bisa tetap jalan Pak Syarif untuk yang ILP-nya, tapi datanya mungkin sementara kita belum bisa bridging ketika nanti masyarakat yang ulang tahun itu dia sudah pernah ILP. Tapi kalau bisa di-record dan bisa dimasukkan dalam PKG ketika dia ulang tahun itu bisa lebih baik lagi. Jadi masih bisa dijalankan dengan ILP, tapi PKG kita sudah punya kendaraan begitu ya, disamakan dengan ulang tahun dan juga dengan penggunaan aplikasi ASIK yang tadi sudah disampaikan oleh tim TDDK. Mungkin itu ya, Pak Sarip. Terus yang ketiganya apa ya? Alkes BMHP, Mbak Rima. Oh iya. Nah, memang tanggal 10 itu sudah mulai jalan ya, dilaksanakan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Menkes di berbagai media sosial. Dan hari ini pun juga ada preskon dengan Bu Dirjen. Nanti mungkin juga ini Bapak Ibu bisa, karena waktunya barengan mungkin ya, jadi ada yang ke sini, ada yang ke sana. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak di YouTube apa-apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen kepada wartawan terkait dengan pelaksanaan ini.
Hanya mungkin Pak Sarif, ini kita bisa melakukan pemetaan ya Pak. Mana yang puskesmas sudah siap dan mana puskesmas yang mungkin belum optimal. Jadi menurut kami kalau misalnya dari semua puskesmas ini sudah yang Alkes sama BMHP-nya belum mendukung, itu harus dilihat seberapa banyak screening yang mungkin bisa dilakukan di puskesmas itu dan juga mana yang sama sekali nggak bisa gitu Pak. Jadi intinya kalau sama sekali puskesmas itu tidak bisa melaksanakan screening entah secara SDM dan yang lain-lainnya, menurut saya itu nanti kita bisa siapkan di tahap berikutnya. Tapi kalau sudah bisa screening minimal sampai ke tahap yang satu yang tidak membutuhkan pemeriksaan laboratorium yang lengkap, seperti tadi pemeriksaan profil lipid dan yang lain-lain, menurut saya itu bisa tetap kita jalankan begitu ya untuk ininya dengan catatan nanti yang pemeriksaan BMH pemeriksaan lab yang membutuhkan alat yang lebih lengkap itu nanti bisa dibangun sistem untuk rujukan sampel atau tidak. Kalau bisa dibangun itu kan nanti bisa dibangun sistem rujukannya. Kalau misalnya belum, nah itu bisa dilakukan dulu sampai yang tahap 1 dulu, begitu Pak Sarif. Jadi nanti silahkan setiap kabupaten kota ini tanggal 10 melaksanakan, tapi mungkin kesiapan puskesmasnya nanti bisa disesuaikan begitu ya dengan dengan pelaksananya itu bisa disesuaikan dengan kesiapan puskesmas secara bertahap. Mungkin demikian. Ya, baik kepada Bu Rima. Terima kasih untuk pertanyaan pertama dan ketiga. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dewi mungkin ada tambahan? Baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi ada pertanyaan juga di Izin Bu Dewi ke mute Bu. Oh, baik. Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan integrasi dari website ASIK untuk CKG dengan sistem RME. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin memang secara garis besar ada ada kebutuhan untuk melakukan pencatatan CKG. Strategi jangka panjangnya adalah dalam bentuk seluruh vendor Simpus ini mengadopsi playbook Satu Sehat yang mengampu seluruh modul CKG. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka tidak perlu ada penginputan 2 kali. Namun memang evaluasi yang kita dapatkan kemarin pasca melakukan pelatihan untuk indikator SPM, itu pun masih sedikit gitu ya yang bisa mengirimkan datanya ke dalam Satu Sehat, sehingga ini menjadi strategi jangka panjang. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa sembari berproses saat ini, bisa mulai disampaikan kepada pengembang vendor Simpusnya untuk mulai mengadopsi playbook-playbook yang ada di Satu Sehat. Karena kalau dilihat skop cakupan programnya, ini luas sekali. Mulai dari anak-anak masuk, bahkan bayi baru lahir, kemudian dewasa lansia yang tidak hanya PTM, tapi juga modul-modul yang lain. Jadi pasti akan butuh waktu untuk pengembang Simpusnya mengadopsi standar tersebut. Nah, untuk strategi jangka pendeknya, karena memang kita sudah harus jalan per Februari ini, maka kita sediakan tadi dengan menggunakan website ASIK. Ada satu lagi yang juga sudah dalam diskusi dan koordinasi, yaitu koordinasi dengan BPJS. Karena kemarin di awal kita sempat dapat masukan dari Bapak Ibu juga dari Puskesmas, Dinas Kesehatan gitu ya. Karena ternyata BPJS juga mewajibkan masyarakat menginput screening mandirinya ke JKN Mobile. Kemudian nanti baru ke RME gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk BPJS kita lakukan bridging di bulan Februari. Jadi nanti nggak ada masalah terkait yang JKN Mobile. Apa yang kita tanyakan di CKG itu mencukupi kebutuhan pertanyaan JKN Mobile. Jadi bisa kita kirimkan langsung ke BPJS tanpa harus jadi 2 kali input gitu ya. Masyarakat cukup sekali aja mengisi di CKG, kemudian nanti akan terhubung data di Satu Sehat ke dalam BPJS. Termasuk nanti untuk sistem RME-nya, karena sama mereka butuh data pemeriksaan tekanan darah, gula darah, anemia. Kalau mereka pakai screening, kita langsung diberikan pelayanannya. Jadi yang justru bisa jalan lebih cepat saat ini adalah
oleh dengan BPJS karena tidak bergantung dengan kapasitas vendor yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Itu strategi jangka pendeknya kita pakai ini dulu Bapak dan Ibu, tapi jangka panjangnya bisa mulai dari sekarang untuk mulai mendorong vendor Simpus untuk mengampu playbook-playbook di Satu Sehat yang mengampu kebutuhan program di dalam CKG. Kayak PTM gitu ya, kemarin juga sudah ada beberapa yang mulai, tapi masih banyak yang belum. Kemudian nanti ada untuk ibu hamil, bukan ibu hamil, anak-anak balita gitu ya, pertumbuhan, perkembangan itu semua sudah tersedia. Jadi butuh dipastikan itu diadopsi playbooknya. Kalau itu sudah berjalan, maka tidak perlu ada penginputan 2 kali di lapangan, tapi kita mulai yang lebih mudah. Ini juga untuk BPJS, targetnya di akhir Februari kita sudah bisa bridging antara JKN Mobile dengan pemeriksaan yang ada di CKG. Mungkin itu Mbak Nadia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi dan Ibu Rima. Bapak Syarif mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak ya pertanyaannya. Ya, baik Bu, terkait dengan tadi pelayanan di ILP dengan CKG. Berarti pelayanan ILP berjalan sesuai dan CKG juga berjalan sesuai dengan eh, perencanaan gitu. Betul. Bapak dan Ibu nanti jangan bingung kalau CKG ini kita bilang kado ulang tahun. Jadi tadi ada juga yang nanya di Zoom, tapi gimana kalau udah lewat hari ulang tahunnya? Nggak apa-apa, berarti dia lewat paket layanan ILP. Karena sebenarnya kan kita momentumnya ulang tahun nih CKG ini. Jadi jangan khawatir nggak diperiksa dong nanti, tetap dapat. Paket layanannya mengikuti ILP kalau sudah lewat dari H+30 ulang tahun. Jadi bukan nggak diperiksa gitu ya Bapak Ibu, nanti itu bedanya aja antara CKG dengan pemeriksaan sebagaimana biasa dilakukan. Itu tambahannya Pak Syarif, terima kasih banyak.